Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu di ibadah online pada kesempatan minggu hari ini. Dimanapun kita berada, baik di rumah ataupun di tempat ini, saya percaya ketika kita membawa setiap hati kita membawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita menyiapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Walau mungkin kami merasa kenapa kami tidak boleh beribadah di rumah-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau punya rencana Tuhan atas setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah Tuhan, Kau ada bersama dengan kami, Kau ada di tengah-tengah kami, Kau ada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu atas keluarga kami, Kau nyatakan kuasa-Mu atas gereja kami, dan Kau nyatakan kuasa-Mu atas kota kami, dan Kau nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Kau akan melalukan kami Bapa dari bencana COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Kau lebih sungguh lagi Tuhan. Haleluya. Inilah hidup kami Bapa. Kami serahkan hanya kepada-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Segala masa depan kami Tuhan, segala cita-cita kami Bapa, kami mau serahkan padamu. Haleluya. Jadikan kami terang di tengah-tengah kegelapan ini Bapa. Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami bagi-Mu Bapa. Oh, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Oh, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah yang layak ditinggi, layak dipuji dan disembah. Kaulah segalanya. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, mencari milikmu. Oh, jadikan kami terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakaian Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita mau naikkan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh lagi. Kita mau serukan Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan, inilah hidupku. Oh, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi
bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Dengan lebih sungguh lagi katakan, bagimu Tuhan. Saya undang hambanya untuk maju ke bukan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa yang penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur di mana GBT Anugerah dapat kembali mengadakan ibadah online pada minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Semualah anugerah kemurahan Tuhan. Hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Bapa dalam surga, terima kasih kami dapat memuji menyembah Engkau. Kaulah yang layak kami puji agungkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada suara Tuhan, firman Tuhan. Urapi baik hamba yang menyampaikan dan semua pendengar, supaya kami semua diberkati, dikuatkan, disegarkan, dipulihkan di masa-masa yang penuh kesulitan seperti saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus menyertai pelayanan ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami yang mengikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan juga hadir di tempat kami masing-masing. Tuhan melihat kesungguhan kami. Siapa yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan Tuhan. Terima kasih, berkati pemberitaan firman pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Setiawan, Gembala Jemaat GBT Anugerah Bandung, sangat bersyukur kepada Tuhan sebab hari Minggu tanggal 11 Juli, saudara, saking semangatnya jadi lupa. 2021 saya masih bisa melayani saudara
lewat pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dan saya berharap setiap orang yang mengikuti acara ini diberkati oleh Tuhan. Siapkan waktu Anda, siapkan hati Anda, siapkan konsentrasi Anda. Kita beribadah bukan menonton ya. Diharapkan saudara tidak sedang makan, tidak sedang tiduran, tidak sedang ngobrol-ngobrol, saudara, tapi dengan serius kita mengikuti ibadah online dan Anda akan diberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, adapun tema firman pada minggu pagi ini adalah asik dengan Tuhan. Asik dengan Tuhan. Mungkin temanya ini perlu mendapat perhatian dengan sungguh-sungguh dari saudara. Apa artinya asik dengan Tuhan? Sementara banyak orang asik dengan dunia, banyak orang asik dengan permasalahan mereka, banyak orang asik dengan kesulitan beban mereka, asik dalam arti saudaraku, mereka tidak bisa terlepas dari masalah itu. Biarlah setiap orang yang percaya dengan Tuhan, kita asik dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan, menikmati kekuatan, menikmati penyertaannya dalam setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Karena akhir-akhir ini saudara-saudaraku, beban terasa begitu berat, tekanan terasa begitu menindih banyak dari kita. Ya, maka saya akan ambil dulu satu ayat saudaraku dari pengalaman seorang tokoh Alkitab bernama Ayub, dan pada akhirnya dia bagaimana bisa saudaraku mengalami hidup berjalan bersama Tuhan. Dulu menurut kesaksian daripada Ayub ini, dulu dia ikut Tuhan hanya mungkin sebatas formalitas, sebagai rutinitas belaka. Tetapi dalam ayat dia berkata, sekarang aku mengalami Tuhan, melihat Tuhan dengan mata imani secara pribadi. Ayub 42 ayat yang kelima, kita akan melihat. Ayub 42 ayat yang kelima, perhatikan saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Itulah pengakuan iman daripada Ayub, saudara-saudara. Mungkin Anda pernah membaca ayat ini atau mendengar, tapi pagi ini ingin menyegarkan kembali ingatan saudara dan menggugah kembali agar iman kita dibangkitkan senantiasa. Dulu dia hanya mengenal Tuhan, tahu Tuhan, katanya, kata orang saja. Kata orang Priangan, cenah cek batur. Ya, kata orang saja. Saudara-saudaraku, barangkali saja masih ada sebagian orang percaya, saudara, yang ikut Tuhan, ya kata orang saja. Tentu saya tidak harapkan itu, saudara. Sebab ini sangat merugikan kita, ya. Atau bagaimana ramenya, atau dengan istilah sekarang ini mengalir saja, nggak tahu tujuannya kemana. Ya, saya harapkan tentu tipe-tipe orang seperti ini tidak ada lagi yang kata orang saja. Orang maju ikut maju, lalu orang mundur ikut mundur, orang tenggelam ikut tenggelam. Tetapi kesaksian dari Ayub 4 ayat 5 ini luar biasa. Dikatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ini perlu, saudara. Mataku sendiri, my own eyes, artinya berbicara pandangan mata imannya, fokusnya kepada Tuhan sekarang jelas. Dia mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Haleluya. Dan orang yang mengalami seperti ini, saudara, saya percaya apapun yang dia alami, apapun yang dia hadapi, senang, susah, tertawa, menangis, dia akan selalu asik dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Dia bisa melihat Tuhan, dia bisa memandang Tuhan dengan mata imannya. Ya, dan saya percaya, saudara, Tuhan selalu smile, tersenyum melihat orang-orang yang beriman. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, pada pagi hari ini, mari kita akan mengevaluasi diri kita, pengiringan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita, ketekunan kita kepada Tuhan.
teristimewa di masa-masa yang penuh kesulitan, pandemi COVID-19 yang kita lihat saudaraku masih marak ya. Saudara-saudara, apakah kita masih memandang Tuhan sebagai Tuhan yang besar? Memandang Tuhan di tahtanya yang kokoh, kuat dan tidak tergoncangkan itu. Buktinya apa? Orang yang memandang Tuhan dengan iman yang sungguh, saya percaya dia tidak akan mudah digoncangkan dengan sikon apapun. Ya, ada banyak ayat mengatakan bahwa Tuhanlah kekuatan, dia gunung batuku, dia pahlawanku, dan banyak lagi sebutan tentang Tuhan. Puji Tuhan. Itu dalam Ayub 4 ayat 5. Yang paling penting, saudara, kita punya fokus mata iman, kacamata rohani kita kepada Tuhan dan mengenal Dia secara pribadi. Puji Tuhan. Tentu saudara-saudaraku, untuk kita selalu asik dengan Tuhan dalam segala sikon, situasi dan kondisi. Nah, hidup ini tidak selalu mudah. Hidup ini tidak selalu menyenangkan, bukan? Hidup ini tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Nah sekarang, bagaimana saudara-saudaraku? Alkitab lebih jauh berkata agar kita menjaga kondisi tetap asik dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali waktu saya ingat, saya ada di sebuah mobil kendaraan yang saya kendarai sendiri. Di jalan, saudaraku, tiba-tiba turun hujan lebat. Ya, lalu jalan raya mulai ditutupi air banjir sana sini karena hujan cukup lebat. Ya, tapi dalam hati kecil saya, karena saya di dalam mobil, saya bilang asik. Saya di dalam mobil, badanku tidak basah karena air hujan, tidak dingin karena angin di luar. Ya, saudaraku, itu hanya ilustrasi dan itu memang saya alami. Nah, saudaraku, orang yang asik dengan Tuhan juga dia akan mengalami proteksi, perlindungan, penyertaan Tuhan. Dan saya tidak berkata bahwa orang yang dekat dengan Tuhan lalu bebas dari masalah, lalu bebas dari tantangan, lalu saudaraku terlepas dari segala kesukaran. No, tidak. Ya, kita masih hidup di dunia. Tetapi betul pentingnya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Lebih jauh, saudaraku, ada ayat yang saya akan bacakan. Kenapa kita bisa asik dengan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala sikon. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan, pasti saya based on the Bible, selalu berdasarkan firman Tuhan, saudara. Ya, dalam Alkitab ada satu pernyataan, saudaraku, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang care, Tuhan yang peduli dengan hidup kita, hidup saya dan hidup saudara. Termasuk dalam saat-saat ini. Barangkali ada yang berkata, kalau Tuhan peduli, mengapa saya mengalami pengalaman yang pahit? Kalau Tuhan peduli, mengapa saya mengalami sesuatu yang justru saya tidak sukai? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah pentingnya kita mengerti firman. Kita mengerti pernyataan Alkitab. Bagi orang yang percaya, apapun yang terjadi, God is in control. Tuhan memegang kendali. Dalam kendalinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan lihat dulu dalam Injil Matius 10 ayat 30 dan 31. Injil Matius 10 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan, saudara. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Mungkin Anda pernah membaca ayat ini beberapa kali, sering, dan mendengar juga khotbah. Pagi hari ini firman Tuhan selalu baru, merefresh, menyegarkan iman kita. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Apa ini artinya, saudara? Saya percaya, termasuk saya, tidak pernah kita sempat untuk menghitung rambut di atas kepala kita, bukan, saudara? Tapi ini mempunyai pengertian yang lain tentang apa, saudara? Kepedulian Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan care dengan hidup kita. Artinya, saudaraku, apapun yang terjadi, yang kita alami, saudaraku, kita tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ayat 31.
Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut. Ketakutan akhir-akhir ini rupanya saudaraku menjadi konsumsi dari setiap orang. Menjadi pengalaman dari setiap orang. Ketakutan. Ya, bahkan saya baca dalam sebuah literatur, justru ketakutan lebih berbahaya dari penyakit apapun. Orang yang tadinya sehat walafiat, karena dirundung ketakutan, dia jadi pribadi, saudara-saudaraku, yang dipenuhi dengan banyak hal. Tidak ada peace, tidak ada damai sejahtera, tidak ada joy, tidak ada sukacita. Dan hidupnya hopeless untuk masa depan. Kenapa saudaraku? Hidupnya diliputi oleh fear, oleh ketakutan. Maka firman katakan, sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan berbicara tentang pemeliharaannya dalam hidup orang yang percaya. Burung di udara. Tuhan Yesus pernah berkata, lihat burung di udara yang terbang. Tidak punya ladang, tidak pernah mencangkul, ya, tidak pernah menabur benih, tapi dipelihara oleh Bapamu. Apalagi kamu orang yang percaya. Lihat burung di udara, flying bird. Saudara-saudara, burung di udara berbicara adalah burung yang sedang beraktivitas, terbang. Nah, sekarang saudaraku, percayalah, apapun yang kita kerjakan, aktivitas kita setiap hari, profesi kita, mari saudara, kita jalan hand in hand, bergandengan tangan dengan Tuhan. Saya percaya. Tentu kalau saya bacakan begitu banyak janji-janji dalam firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu takut. Tadi yang pertama dikatakan, bagaimana Tuhan tahu jumlah berapa banyak rambut di atas kepala kita. Luar biasa. Saya nggak perlu tanya kepada Tuhan bagaimana Tuhan menghitung. Saudaraku, He is omniscience. Dia maha tahu. Ya, He is omnipotent. Dia maha kuasa. Saudara-saudaraku. Dan Alkitab tadi lebih jauh berkata, jangan kamu takut. Saudaraku, itu bukan saja kita dengar, bukan saja kita mengerti. Saudaraku, mungkin ada yang komplain, ada yang protes, bagaimana saya tidak takut. Sikon sekarang tidak menjanjikan. Sikon sekarang justru membuat orang kalang kabut. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita berkata, firman Tuhan, ya dan amin. Asik dengan Tuhan itu, saudaraku, harus percaya kepedulian Tuhan terhadap diri kita. Puji Tuhan, orang yang tahu bahwa Dia adalah Immanuel beserta kita, orang itu saudaraku akan asik dengan Tuhan dalam segala keadaan. Sebab dia sadar dia tidak sendiri. Banyak contoh dalam Alkitab. Orang yang tidak berdaya, orang yang tidak punya kekuatan, orang yang secara hitungan duniawi, hitungan manusiawi adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan, tapi justru dengan Tuhan, saudaraku, orang-orang itu tampil menjadi apa saudara? Hero pahlawan. From zero to hero. Dari tidak ada nilai nol, justru menjadi pahlawan bersama Tuhan. Kalau saya ceritakan mungkin terlalu banyak. Daud bersama Tuhan, dia selalu mencapai dan menggapai kemenangan. Saudaraku, Yusuf, walaupun mulai liku-liku hidup sebagai proses dari Tuhan, saudaraku, tapi dia mengalami happy ending bersama Tuhan. Saudaraku, mungkin kalau dia bisa berkata, sekalipun aku di dalam penjara, sekalipun aku difitnah, sekalipun aku dizolimi, tapi aku selalu asik bersama dengan Tuhan. Asal Tuhan bersama dengan aku. Dan rancangan Tuhan, rencana Tuhan terwujud dalam kehidupan Yusuf. Karena apa saudara? Yusuf selalu mau bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Banyak contoh kalau saya sebutkan. Yang pertama, asik dengan Tuhan.
percaya kepedulian Tuhan dengan hidup kita. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Mungkin ada yang sedang menangis, mungkin ada yang sedang menanggung beban, mungkin ada juga yang berkata, kok hidup seperti ini? Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Ada pepatah dan kata-kata bijak, saya pernah baca katanya, kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kalau kita turun tangan mengandalkan kemampuan kita, Tuhan angkat tangan. Artinya saudaraku, kita angkat tangan bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Angkat tangan itu berarti Tuhan, I am nothing without you. Aku bukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi saudara, lakukan apa yang saudara bisa. Dan kita percaya, saudara-saudaraku, Dia akan berikan kemampuan dan kekuatan. Pada waktu yang kita tidak bisa kerjakan, yang kita tidak mampu lakukan, saudaraku, Tuhan akan tampil sebagai pahlawan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Ada Paulus berkata, do your best and God will do the rest. Lakukan bagian saudara yang sudah bisa kerjakan. Setia, sungguh-sungguh beribadah, beraktivitas dengan baik setiap hari. Lakukan hal yang positif. Dan selebihnya, Tuhan akan campur tangan dalam hidup saudara. Asik dengan Tuhan, libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Kemudian yang kedua yang berikut, saudaraku, kalau kita ingin mengalami asik dengan Tuhan, tentu kita harus menjaga relasi hubungan kita dengan Tuhan dalam segala keadaan, saudara-saudara. Jangan kita mencari Tuhan pada waktu kita perlu saja, butuh saja. Lalu pada waktu kita sudah diberkati, kita bilang sayonara, goodbye Tuhan. Nah, itu bukan saudaraku maunya Tuhan. Untuk asik dengan Tuhan, saudaraku, kita harus punya sikap selalu, saudaraku, punya semangat, gairah, mencari Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya. Itu menunjukkan orang yang apa? Yang semangat. Orang yang punya keyakinan bahwa dia hidupnya tidak bisa terpisah dengan Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, nanti Anda baca di rumah dalam surat Roma pasal 8, siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Sengsarakah, aniayakah, kelaparankah, dan lain-lain. Lalu muncul ayat yang sangat terkenal, mungkin yang Anda paling sukai, Roma 8:37, ya, kita lebih dari pemenang. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk asik dengan Tuhan, saya katakan saat ini, ya, kita punya semangat senantiasa, punya gairah sukacita mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya. Orang yang belum punya semangat mencari Tuhan, belum punya semangat memuliakan Tuhan, belum punya semangat dekat dengan Tuhan, saya meragukan dia akan asik dengan Tuhan. Kita akan melihat saudara-saudaraku dalam 2 Tawarikh perjanjian lama sekarang. 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Ya, 2 Tawarikh 7, 13 dan 14. Perhatikan saudara, ayat ini indah sekali. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Berikutnya 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa, mencari Tuhan, ya, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang bisa memulihkan keadaan saudaraku, situasi, adalah tangan Tuhan sendiri, kuasa Tuhan sendiri. Nah, sekarang bagian kita, saudaraku, dalam segala keadaan, baik dalam keadaan senang atau tidak senang, ya, atau situasi yang kritis, saudaraku, seperti yang mungkin akhirnya kita alami, saudaraku, kita harus punya sikap semangat selalu mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan.
orang yang selalu mau mencari wajah Tuhan, saudaraku, dia akan selalu mendapat kekuatan. Katanya di sini akan memulihkan. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang asik dengan Tuhan punya semangat. Kalau masih diberi waktu, diberi kesempatan. Saya kalau hari ini masih bisa menyampaikan firman, masih bisa melayani Tuhan, bisa melayani jemaat Tuhan, saya katakan Tuhan masih menghendaki saya ada. Tuhan masih memberikan saya kesempatan. Kecuali lain halnya kalau Tuhan bilang hambaku, your time is over. Waktumu sudah habis, atau lain lagi. Tapi kalau sampai saat ini Tuhan masih beri kesempatan waktu kepada saya, saudara-saudaraku, ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Itu anugerah kemurahan Tuhan bagi saudara semua yang sama saat ini masih diberi waktu, kesempatan oleh Tuhan. Mari memiliki semangat selalu mencari Tuhan dalam sikon apapun yang terjadi. Saudara-saudara, tadi ada beberapa penjelasan dari ayat ini, sikon-sikon yang kurang menyenangkan, bela sampah dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, tetaplah dalam sikon-sikon seperti itu. Kamu harus punya semangat mencari wajahku dan tetap dalam jalanku. Siapa saudara yang sudah mulai keluar dari jalannya Tuhan, yang sudah mulai keluar dari relnya Tuhan, kembali saudara. Ya, saya pernah berkhotbah beberapa kali sikon seperti ini, saudaraku, di mana COVID-19 masih ada di atas muka bumi ini. Itu bisa menyebabkan dua hal dalam hidup orang yang percaya. Yang pertama, ada tipe orang percaya yang menghadapi sikon seperti ini lebih dekat, lebih melekat kepada Tuhan. Dan mereka berkata, hanyalah Tuhan sandaranku, hanyalah Tuhan harapanku. Orang itu akan melekat kepada Tuhan, makin dekat, depend fully on God, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Tapi ada tipe manusia yang kedua, karena galau, karena kecewa, karena takut, khawatir, justru mereka meninggalkan Tuhan. Saudaraku, iman jadi lemah, pengharapan jadi sirna, sukacita tidak nampak lagi, semangat ibadah sudah mulai pudar. Saudara-saudaraku, berbahaya. Tuhan katakan dalam 2 Tawarikh, dikatakan yang barusan dibaca, sikon apapun, cari wajahku, dekat kepada Tuhan. Saya harapkan firman yang sampai didengar oleh banyak orang, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah kehilangan sukacita mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan segera. Haleluya. Dalam Alkitab ada satu kisah seorang anak bungsu yang terhilang, pasti Anda pernah mendengar kisah ini. Dan kejatuhannya luar biasa, karena dia meninggalkan sang bapa. Pada waktu dia sadar kesalahannya, keadaannya yang sangat mengerikan, yang sangat menjijikan, si anak bungsu ini, kata Alkitab, kembali kepada bapa. Dan luar biasa, kasih agape, kasih ilahi dari bapa sedang menunggu sang anak dan dipeluknya. Demikian juga dengan Tuhan. Siapa-siapa saudara yang sudah mulai jauh dari Tuhan, yang sudah mulai cuek, acuh tak acuh, saya katakan kembali kepada Tuhan. Ada lagu lama berkata, pulanglah anakku, Bapa rindu padamu. Pulanglah hai anakku, Bapa selalu menunggumu. Haleluya. Biarlah kesempatan saat ini pergunakan, saudaraku, dekat dengan Tuhan,
melekat dengan Tuhan, itu asik. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Yang ketiga, sebelum saya mengakhiri khotbah saya, saudara-saudaraku, orang yang asik dengan Tuhan akan percaya apapun yang terjadi dalam hidupnya itu selalu punya tujuan yang lebih mulia, yang lebih baik. A better goal, tujuan yang lebih baik. Jadi kalau saudara mengalami pencobaan, saudara mengalami tantangan, saudara mengalami pergumulan, saudara punya ada tujuan yang lebih baik, agar kualitas iman saudara menjadi lebih bermutu lagi. Puji nama Tuhan. Jadi orang yang asik dengan Tuhan itu tidak akan bersungut-sungut, tidak akan menggerutu, tidak akan komplain kepada Tuhan. Pada saat sesuatu terjadi, katakan God is good all the time. Kita baca saudara dalam surat Roma 5, surat Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang kelima. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudaraku, orang percaya harus tahu, kalau dia mengalami tantangan, itu saatnya dia harus apa saudara? Bertekun. Bukan justru lari dari Tuhan, bukan justru kehilangan sukacita dalam Tuhan. Ayat yang berikut. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang tahan uji, ya, orang sekarang senangnya, saudaraku, terpuji, tapi ogah enggan teruji. Ya, mari kita jadi anak Tuhan yang teruji, kemudian terpuji di hadapan Tuhan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku, kenapa kalau banyak orang yang sudah mulai kehilangan pengharapan? Hilang pengharapan itu artinya putus asa, saudara. Mengapa? Itu kemungkinan buat besar, saudaraku, mereka itu belum tahan uji. Mereka belum tahan uji. Kalau senang mereka berkata, praise the Lord, God is good, puji Tuhan, Tuhan baik. Begitu tantangan datang, goodbye. Jadi tahan uji menimbulkan pengharapan. Saat-saat seperti ini, saudaraku, di mana banyak bidang kehidupan, ya, begitu kita lihat, saudaraku, mengkhawatirkan, menakutkan. Dan saya jalan di jalan raya sepi, gedung-gedung sepi, sekolah sepi, saudaraku, saya bilang, kok lain? Jangan dulu waktu saya masih kecil ramai, ya. Kok begini ya, menakutkan. Dan belum lagi hal-hal yang lain. Tapi puji Tuhan, firman katakan orang yang tahan uji, saudaraku, selalu memiliki pengharapan. Berikutnya ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, puji nama Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan dan firman-Nya senantiasa tidak pernah mengecewakan, saudara. Saudara berharap kepada siapa manusia? Saudaraku, yang saudara andalkan, yang saudara idolakan? Kata firman Tuhan banyak ayat, kekuatan manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas. Dalam Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Puji Tuhan, orang yang asik dengan Tuhan selalu percaya dan yakin yang terjadi untuk tujuan yang lebih baik. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur pada saat ini saya bisa melayani saudara, melayani Tuhan, memberitakan firman.
semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara yang sedang mengikuti ibadah online 11 Juli 2021 ini, saya doakan Anda semua diberkati. Yang lemah jadi kuat, yang sakit Tuhan jamah, yang sedang mengalami pergumulan Tuhan berikan solusi way out, jalan keluar. Ya, Dialah sumber pertolongan. Dan kalau saudara masih mengalami beban, kesedihan dan sebagainya, Tuhan punya tujuan yang lebih baik. Mengucap syukur senantiasa. Pikiran kita terlalu kecil, pikiran Tuhan terlalu besar. Percayalah, Dia Tuhan yang care, peduli. Mari saudara-saudara, kita katakan asik dengan Tuhan. Asik dengan Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Kalau saudara asik dengan Tuhan, saudara Paulus berkata, siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Sekali waktu saya sedang naik mobil, saudaraku, ada mobil di depan saya dengan stiker di kaca belakangnya. Saya bilang, dan stikernya bagus sekali, pasti itu mobilnya punya orang percaya. God is greater than any problem we have. Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Saya katakan dalam mobil, amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang hadapi. Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang Anda hadapi saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan satu nyanyian, ketika kau hadapi kehidupan ini. Haleluya. Kita menghadapi situasi, saudaraku, yang mungkin kurang kita senangi. Nyanyikan lagu ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, tanganmu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam waktu yang ada ini kami masih sempat mendengar firman-Mu. Asik dengan Tuhan dalam segala keadaan. Kalau kami dekat melekat dengan Tuhan, kekuatan, penghiburan, semangat, sukacita Tuhan berikan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami yang mendengar firman saat ini. Kami tetap setia, semangat, melekat, on fire, mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Asik dengan Tuhan dalam setiap perjalanan kami. Memberkati semua yang ada mendengar firman. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan terima kasih saudara yang sudah join dengan acara ibadah online GBT Anugerah Bandung pada minggu pagi ini. Tuhan memberkati, tetap setia. Nah, saudara, kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengumuman saudara. Bagi Anda yang
tergerak memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, Anda boleh sampaikan lewat transfer account yang ada. Ya, saudara belajar menabur. Orang menabur akan menuai. Puji Tuhan. Mari saudaraku tetap setia di dalam Tuhan, asik dengan Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan peduli dengan hidup kita. Puji Tuhan. Baiklah, kita akhiri ibadah online saat ini. Kita berdiri semua di mana pun Anda berada. Dalam sikap hormat kepada Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir ibadah online 11 Juli 2021, kami bersyukur kepada Tuhan. Memberkati semua pendengar, kuatkan, tegakkan iman kami. Bersama Tuhan kami asik dalam menjalani hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami doakan bagi negara kami Indonesia yang kami kasihi, di Sabang sampai Merauke, pemerintah negara kami yang kami kasihi, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, sampai pejabat yang terendah di daerah, memberkati semua. Yang sedang menanggulangi virus corona, Tuhan tolong pemerintah kami. Memberi hikmat, pertolongan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Yang mengasihi Tuhan mengatakan